I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Meanwhile. Do it! Just do it! A few moments later. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Yang pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Yang paling banyak ternyata di Indonesia adalah sampah rumah tangga yang menyumbang 38,2%. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menutup sementara sampah tempat pembuangan sampah akhir di Piungan Pantai. Penutupan ini membuat tumpukan sampah terlihat di depan dilakukan para penanggulangan sementara PPS. Permasalahan sampah di daerah Istimewa Yogyakarta merupakan permasalahan lama yang tak kunjung selesai. Ini sampah kita. Rocking a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath my compass, my transport. Limbah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia saat ini. Limbah didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Penduduk Indonesia menghasilkan bertonton limbah setiap harinya. Penumpukan limbah yang terjadi di Indonesia berasal dari penggunaan pribadi maupun penggunaan industri. Sebagian besar limbah yang ada di Indonesia adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga sendiri merupakan limbah yang dihasilkan dari rumah masyarakat, hasil dari kegiatan atau aktivitas rumah tangga. Beberapa contoh limbah rumah tangga adalah sisa makanan, sisa bahan makanan, sisa kemasan makanan, dan sebagainya. Sesuai komponen penyusunnya, limbah rumah tangga terbagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Contoh limbah organik adalah kotoran hewan, tinja, sisa makanan, kertas, karton, air bekas cucian, minyak goreng bekas, dan sebagainya.
Sedangkan contoh limbah anorganik adalah kaleng bekas kemasan makanan atau peralatan rumah tangga, kaca, dan plastik. Sampah plastik, kardus, karton, dan kaca dapat didaur ulang dengan membuatnya menjadi barang yang berguna dan layak jual. Namun, sampah organik atau sisa makanan biasanya hanya dibuang dan menumpuk tanpa dikelola dengan baik. Sampah organik yang menumpuk dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan dan juga mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, perlu diadakan pengolahan sampah organik yang baik, salah satunya dengan mengubahnya menjadi pupuk organik cair dan ekoenzim. Pupuk organik cair atau POC merupakan cairan hasil pembusukan bahan-bahan organik yang mengandung unsur penting untuk pertanian dan pertumbuhan tanaman. Limbah rumah tangga yang biasanya digunakan sebagai bahan POC adalah nasi basi, sisa sayuran, air cucian beras, sisa buah-buahan, dan lain-lain. Pembuatan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga memberikan banyak manfaat bagi lingkungan, seperti mengurangi limbah, meningkatkan produksi tanaman, dan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Selain itu, keunggulan dari POC diantaranya pengolahannya mudah dan waktu yang dibutuhkan tidak lama, mudah diserap tanaman, dapat memperbaiki struktur partikel tanah, dan mudah diaplikasikan. Selain pupuk organik cair atau POC, limbah organik rumah tangga juga dapat diolah sebagai ekoenzim. Ekoenzim adalah sisa sayuran dan buah-buahan yang difermentasikan menggunakan gula merah atau molase. Aktivitas dari enzim yang terdapat dalam bakteri atau fungi inilah yang membantu dalam proses fermentasi ekoenzim. Prinsip pembuatan ekoenzim hampir sama dengan proses pembuatan pupuk kompos. Namun, ekoenzim ditambahkan air sebagai media pertumbuhannya, sehingga produk yang dihasilkan berupa cairan. Ekoenzim memiliki banyak manfaat, contohnya adalah sebagai pembersih lantai, pembersih sayur dan buah, penangkal serangga, serta dapat menyuburkan tanaman. Ekoenzim juga akan menghasilkan gas O3, NO3, dan CO3 yang berfungsi untuk menutrisi tanah sehingga tanaman menjadi subur. Pembuatan ekoenzim dari limbah sampah organik, sisa sayuran, dan kulit buah dimulai dengan memotong gula merah atau molase. Selanjutnya, limbah sisa sayuran dan kulit buah dipotong menjadi kecil-kecil. Kemudian tuangkan air kran ke dalam wadah plastik yang bertutup. Dan dilanjutkan dengan memasukkan gula merah atau molase serta limbah sisa kulit buah dan sayuran yang telah dipotong kecil-kecil. Campuran tadi kemudian diaduk hingga rata. Setelah semua tercampur rata, kemudian tutup wadah secara rapat dan diamkan selama 90 hari untuk proses fermentasi yang sempurna. Selama 1 minggu pertama, wadah dibuka untuk membuang gas yang ada di dalamnya. Kemudian, ekoenzim dapat dipanen pada hari ke-90 dengan memisahkan cairan dan ampas dari limbah sayuran tadi.
minute. Who are you?